Balikan badan seakan ada yang mengganggu pikirannya. Benar saja, ibu mendengar suara seperti jeritan Elis sangat dekat di telinganya. Sekali ibu mengeluarkan ucapan, "Elis sayang, kenapa?" Halo sobat bokan yang ada di rumah, balik lagi dengan gue Septi Anissa. Di segmen horor kali ini, gue akan nyoba menceritakan cerita horor yang gak kalah seram dari cerita-cerita yang pernah gue bawakan sebelumnya. Untuk lebih lanjut, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Dan saatnya gue bilang jangan nonton sendirian. Tiba-tiba orang itu datang. Serius? Gue pernah bawa jenazah. Jangan nonton sendirian. Bisa dibilang itu ular serem gak sih Bang? Menurut Ya mungkin berwujud ular siluman gitu. Dan sosok seperti apa yang punya ciri? Sebelum gue ceritain tentang nenek-nenek itu, gue udah ngomong. Baru datang lewat kita. Dan kita mulai ceritanya. Ibu Sukma dan keluarga melakukan segala macam upaya untuk menyembuhkan anak sematawayangnya yang saat itu sedang terkapar lemas. Elis, anak dari Ibu Sukma, mengidap penyakit yang cukup aneh. Seluruh anggota keluarga pada saat itu telah berjuang dengan segala upaya agar Elis bisa kembali sembuh dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Menurut cerita, Ibu Sukma ini telah menikah sekitar kurang lebih 8 tahun. Dan dikaruniai seorang anak di tahun ketiga pernikahannya. Singkat cerita, hari yang tak diinginkan pun terjadi. Ibu Sukma telah kehilangan gadis kecil setelah berjuang melawan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, yang dideritanya selama berbulan-bulan. 21 Desember, Elis, seorang gadis kecil berumur 5 tahun, pergi untuk selamanya. Sore hari pun tiba, sekitar jam 4 sore, Elis telah dimakamkan diiringi isak tangis haru ibu dan keluarga besarnya. Keluarga dan kerabat satu persatu pamit untuk kembali pulang ke rumah masing-masing karena maghrib akan segera tiba. Sambil menunggu waktu maghrib, Ibu Sukma sedang membereskan mainan dan pakaian Elis untuk disimpan dan dimasukkan ke dalam box. Bermaksud supaya tidak kembali mengingat kenangan bersama sang gadis kecilnya, ditemani si Milo, kucing peliharaan di rumah tersebut. Sesekali Milo mendekati boneka beruang kesayangan Elis, seolah mengerti bahwa sang pemilik boneka tidak akan pernah ia temui lagi. Ibu pun tersenyum tipis melihat tingkah Milo. Setidaknya ibu terhibur karena masih ada Milo yang menemani ibu. Jam pun menunjukkan waktu pukul 21.00 atau 9 malam. Ibu pun merasakan lelah dan ingin istirahat. Namun seketika tingkah Milo aneh. Milo berlari ke sana kemari seakan ada yang ngajaknya bermain. Sama persis ketika masih ada Elis saat itu. Ibu pun terheran, namun karena rasa lelah, ibu tidak terlalu menghiraukan dan meneruskan langkah ke kamar untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, ibu membaringkan tubuh dan menarik selimut. Karena pada malam itu terasa sangat dingin, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ketika mata dipejamkan, ibu sangat gelisah dan membolak-balikkan badan seakan ada yang mengganggu pikirannya. Benar saja, ibu mendengar suara seperti jeritan Elis sangat dekat di telinganya. Sekali ibu mengeluarkan ucapan, "Elis sayang, kenapa? Ada ibu di sini." Namun, anehnya setiap ibu berucap, suara yang seperti jeritan Elis semakin kencang terdengar di telinga ibu. Mungkin karena baru saja ditinggalkan putri tunggalnya, Ibu Sukma pun masih mengalami kesedihan yang mendalam. Kembali ke cerita. Ibu pun panik dan bingung harus berbuat apa. Perasaan takut, kasihan, dan kesal menjadi satu. Tidak berpikir panjang, ibu segera mengambil jaket dan bergegas pergi ke makam Elis. Kondisi seketika hujan lebat dan derai angin menghembus sampai ke tulang. Sesekali Milo bertatap syahdu ke ibu,
seakan ingin menyampaikan bahwa ibu jangan pergi. Namun langkah ibu tak terhenti. Ibu tetap pergi ke makam Elis tepat di jam 11 malam. Hujan pun berhenti, terdengar hanya tetesan air dari dahan pohon ketika ibu sampai di pusara sang gadis kesayangan. Sembari memegangi batu nisan bertuliskan nama Elis, ibu menangis dan meminta untuk berhenti merintih dan menjerit. Sesekali ibu bertanya, "Siapa yang membuat kamu sampai menjerit kesakitan, sayang? Bilang sama ibu." Dan tidak lama, terdengar suara samar-samar dari heningnya malam dan gemercikan tetesan air. Aku tidak mau berhenti sebelum ibu menemaniku tidur selamanya.